karakternya, ya, karakter. Ya. Jadi ini bisa kita lihat, ya, potensi diri ini akan berinteraksi, akan berhubungan dengan lingkungan kita. Kalau Anda nanti akan bersinggungan atau berhubungan dengan teman-teman Anda, kemudian dosen di kampus, teman di kampung, dimanapun. Jadi ini mengenai potensi diri. Ya. Nah, peran kita di dalam lingkungan itu terus seperti apa? Kita nanti akan dinilai orang sebagai orang yang bagaimana begitu, tergantung pada diri kita sendiri. Kita mau berbuat baik, ya nanti orang akan menilai baik. Kita berbuat keburukan, orang akan menilai buruk juga. Jadi tergantung kita. Ya. Nah, sebagai, saya ambil contohnya, ini secara umum ya, peran kita itu ada sebagai ayah, orang tua, pegawai, pemimpin, atasan, anggota masyarakat, mahasiswa, ya, pedagang, dan seterusnya. Jadi semuanya mempunyai peran masing-masing. Nah, terus bagaimana kita? Why knowing about self? Kita diharapkan bisa mengenali diri kita sendiri. Mengenali diri kita sendiri. Kenapa? Nah, karena kita sebagai makhluk yang bersosialisasi, ya, bersinggungan dengan sesama manusia yang efektif. Ya, jadi kalau kita bertindak cukup apa yang diperlukan saja, tidak yang lain-lain, nah, efektif. Sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang adaptif. Jadi misalnya Anda mudah bergaul, di kampus teman Anda banyak, di kampung banyak, di kosan banyak, di mana-mana. Kemudian Anda diberi dalam lingkungan baru, mudah bersosialisasi, Anda mudah berubah. Misalnya yang contoh yang gampang aja untuk makanan, misalnya yang dari Papua Anda ada gudeg ya, nggak ada toh, tapi di Jogja Anda terus mengenal gudeg, lama-lama suka juga. Nah itu kan manusia yang mau berubah. Jadi kita harus menjadi orang yang sustain and growth, tumbuh duniawi dan akhirat. Ya itu. Nah, kemudian letak potensi diri itu ada di mana? Ya. Kita harus mengenal diri kita sendiri, ya, yang nantinya tidak akan lepas dari pengembangan diri secara utuh. Nah, jadi begini. Nah, disitulah karakter seorang manusia. Kita punya karakter masing-masing. Tetapi karakter itu kan bisa kita latih dan kita bentuk. Ya. Nah, caranya supaya karakternya baik, nilainya positif, kita harus mengembangkan diri. Ya.
menjadi orang yang adaptif, menjadi orang yang mudah bergaul, menjadi orang yang baik. Caranya ya dengan melatih diri kita. Terus latihannya seperti apa? Nah, latihan di dalam kehidupan itu bermacam-macam, banyak sekali. Karena pengalaman ataupun kehidupan adalah guru yang terbaik untuk diri kita sendiri dan tidak akan pernah habis sampai tua, sampai akan meninggal. Sebentar ambil presensinya. Oke. Ya. Nah, nih. Itu. Jadi kita harus mengenal diri kita, karakter kita. Nah, baru kita kembangkan. Memang agak berbeda dengan perkuliahan yang isinya ya, teori, kemudian ada yang praktek. Di pengembangan potensi diri ini lebih banyak ke kemasyarakatan, ke sosial, ya, sosial. Jadi kita sebagai seseorang itu diasumsikan nanti bisa menambah atau ditambah atau ditingkatkan atau diubah. Jadi diri kita itu ibaratnya suatu makhluk hidup, makhluk sosial yang selalu berkembang, selalu mengikuti perkembangan. Ya. Ini Pak Agus juga menyimak ini ya kuliahnya. Yang entry sudah 74. Maaf tadi saya di channel yang lain. Nggak apa-apa. Itu. Nah itu. Jadi sejak dari buayan, dari lahir manusia sampai akhir itu nanti selalu mengalami perubahan, mengalami penambahan, ya hal-hal yang apapun, sehingga karakter kita itu akan terbentuk. Kalau saat masih kecil, masih bayi, ibaratnya kita itu masih kertas putih yang belum digambari apa-apa, sehingga karakter itu akan bisa dilatih oleh orang tuanya, orang tua kita, dengan berbagai hal. Nah, nanti karakter kita itu akan terbentuk mulai dari sana. Anda saat ini sebagai mahasiswa juga mempunyai karakter yang selalu berkembang. Ya. Nah, disitulah nanti potensi diri Anda juga akan berkembang. Anda menjadi seorang mahasiswa yang potensial, yang ahli dalam bidang-bidang tertentu misalnya. Ya. Itu. Kembangkan selalu. Nah, ini, ya. Tapi karakternya itu tentu saja di dalam PKAK ini, pendidikan karakter dan korupsi, adalah yang ke arah yang baik. Memang, apakah ada karakter yang buruk? Oh ya ada, pasti. Karakter buruk dalam sisi manusia itu selalu ada. Kalau mau mengembangkan yang buruk, ya bisa. Nanti stempel kita, cap kita adalah seseorang yang mempunyai karakter jelek, buruk. Kita berbuat baik terus, suatu ketika berbuat kesalahan, nanti orang akan menjudgment kita sebagai orang yang buruk karena kesalahan itu. Nah, makanya kita harus selalu mawas diri. Bagaimana potensi diri kita itu kita kembangkan ke arah hal-hal yang selalu positif ya. Tentu saja pengembangan potensi itu ada tujuan akhirnya, yaitu adalah pribadi yang sukses sebagai individual, makhluk individual, dan berkompeten sebagai seorang pemimpin. Nah, ke depan Andalah
yang memimpin, yang membawa negeri ini, negeri Indonesia itu. Saya, Pak Agus, dan yang lain-lain, waktunya sudah hampir selesai. Ya. Walaupun itu rahasia Allah, rahasia Tuhan ya. Nah, Anda nanti yang membawa negeri ini. Mau Anda bawa kemana? Ya, tergantung Anda nanti. Membawanya mau kemana. Ya, itu. Ini. Nah, sebagai seorang yang selalu mengembangkan diri sehingga mempunyai potensi, nah, kita akan menjadi suatu kayak narasumber ya, akses dari sumber daya manusia. Kita diakses oleh banyak orang, kita dianut oleh banyak orang. Nah, dengan sendirinya kalau orang yang sudah punya akses yang banyak itu, peluang untuk memperoleh dunia itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kita selalu mengasah hal yang kebaikan, berbuat kebaikan ke orang lain, nah peluang ke arah meraih dunia itu akan datang sendiri. Bentuknya apapun, materi terutama. Oke. Nah itu. Tujuannya adalah pribadi yang sukses sebagai insan hidup. Nah, sebagai seorang pemimpin. Jadi, paling tidak Anda itu memimpin keluarga. Suatu ketika nanti Anda berkeluarga, ya Anda lah pemimpinnya. Terutama kalau di Indonesia yang laki-laki ya, patriarkal, pemimpinnya laki-laki. Ibu-ibu, maksud saya, wanita, perempuan, itu juga pemimpin. Justru kaum bawah ini yang meletakkan dasar-dasar karakter dari diri kita saat ini. Ibu kita dulu. Nah, beliaulah yang meletakkan dasar-dasar pada diri kita. Itu. Ya. Potensi diri itu merupakan hakikat dari manusia. Sejak dini selalu diberikan ajaran, makanya kita diberikan pengajaran agama yang kita anut masing-masing sampai detik ini ya. Tidak sama, tetapi intinya di dalam agama itu hal-hal kebaikan yang diajarkan. Ya. Nah, nanti sebagai makhluk Tuhan yang bertakwa, yang taat ibadatnya, taat ibadahnya, ya. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau dalam Islam, hablum minallah, hubungan manusia dengan penciptanya, dengan Tuhannya. Kalau anak-anak yang lain yang memeluk agama yang lain sama, cuman menyebutnya saja yang berbeda, tapi sama. Sebagai individu, itu. Kemudian sebagai makhluk sosial, kita bersosialisasi dengan apapun, ya, dengan apapun. Kemudian memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Ya, potensi diri kita itulah yang kita kembangkan. Anda kuliah di Intan dengan prodi yang masing-masing mempunyai planning jangka panjang, rencana jangka panjang bahwa potensi saya ke depan itu akan saya kembangkan menjadi seorang ahli teknologi pangan, menjadi seorang ahli kehutanan, menjadi seorang ahli agroteknologi. Nah, Anda kembangkan, menyerap ilmu, praktek, kemudian di dalam masyarakat, justru nanti setelah Anda
selesai kuliah, itulah saat mulainya kehidupan yang sebenarnya. Sekarang kan ada keuangan masih sebagian ya, tidak semuanya, sebagian ditopang atau disuplai oleh keluarga, ya makan, minum dan sebagainya. Nah, tapi nanti setelah selesai dianggap dewasa, mengantongi jasa, itulah Anda mengembangkan diri, potensi diri Anda itu mulai diterapkan. Saya sebagai apa? Nah, di situ nanti uh, akan apa ya? Mencuat potensi diri Anda yang sebenarnya. Terkadang ya, banyak potensi diri yang keluar itu justru bukan dari yang diperoleh dari kuliah. Banyak itu. Seorang dokter lulus, punya talenta di bidang seni. Dia malah jadi artis atau aktor. Kemudian orang lain lagi, ya, kuliah, selesai, tapi dia seorang olahragawan. Dia jadi olahragawan. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang potensinya itu tergali. Kalau yang dari alumni Intan yang untuk contoh, dulu angkatan-angkatan yang awal-awal, ada beberapa mahasiswa yang mengabdikan atau berkiprah mengembangkan potensi dirinya itu di kegiatan kemahasiswaan. Salah satunya di kepala cinta alam. Wis, luar biasa. Lulusnya sampai lama. Sehingga nyaris-nyaris disebut sebagai mahasiswa abadi. Tapi setelah lulus, ya, tahu-tahu setelah 5 atau 10 tahun, dia memberi kabar, dia posisinya sekarang sebagai apa gue? Salah satu direktur perusahaan Pulp and Paper, RAPP, Rio Andalas Pulp and Paper. Dia punya posisi manajer di sana. Nggak tahu, itu karena apa? Apakah dulu karena kuliahnya? Ya mix, campur dari kuliah dan juga dari kegiatan kemasyarakatan. Nah itu. Nah di dalam era yang modern sekarang ini banyak sekali tes untuk apa itu? Untuk penerimaan pegawai itu nilai yang tertinggi bukan diperoleh dari ijazahnya dan sebagainya, tetapi kadang-kadang dari logikanya, kemudian dari kejujurannya. Itu jadi dia menjadi diterima di suatu perusahaan karena kejujurannya. Banyak sih cerita, nanti Anda bisa melihat contoh-contoh orang-orang sukses itu dari berbagai macam hal. Kemudian, nah, kemampuan, klasifikasi potensi manusia, yaitu kemampuan dasar. Ada yang disebut, kita tahu tingkat IQ, abstraksi, logika, dan daya tangkap. Ya. Sikap kerja. Yang ketiga, kepribadian. Nah ini. Ya. IQ. IQ-nya tinggi. Tapi apakah seseorang dengan IQ yang tinggi menjamin dia bisa bekerja sukses? Tidak.
ada faktor lain selain kemampuan dasar IQ yang disebut dengan EQ, bukan I tapi E, emotional quotient. Kalau itu kan intelektual quotient, itu EQ, ya, EQ. IQ-nya tinggi tapi mudah emosi, mudah marah, sehingga apa? Sikap kerjanya terpengaruh dan kepribadiannya menjadi pribadi yang mudah marah, nggak sukses kerjanya. Orang lain yang cuma biasa saja prestasi di sekolahnya, di kuliahnya, setelah selesai jadi sukses. Kenapa? Karena dia orang yang sabar, kepribadiannya menarik, mudah bergaul. Tuh. Jadi tidak semua faktor yang berasal dari kepandaian dan kehebatan di bangku kuliah atau sekolah itu menjamin kesuksesan seseorang. Tidak. Justru kesuksesan seseorang itu adalah dari bagaimana mengembangkan potensi diri seseorang itu. Ya. Ini per definisi potensi manusia yaitu daya yang dapat bersifat positif, kekuatan, dan negatif, kelemahan. Ya. Nah, supaya kita menjadi orang yang sukses, yang baik, ya kembangkan potensi-potensi positif yang ada di diri kita. Jangan latih potensi negatif yang ada di diri kita. Kita cukup tahu saja sehingga kita bisa menahannya. Nah, di sini kita akan bertemu dengan yang disebut dengan kepribadian seseorang. Ya. Itu terbentuk dari faktor genetis, bawaan lahir, atau bakat. Ya. Gitu. Kemudian lagi kepribadian itu terbentuk karena pengaruh lingkungan. Ya. Kemudian hasil interaksi dari nature and in nature. Nah, intinya bahwa kepribadian seseorang itu selalu berkembang, dinamis, dan bisa mengalami perubahan. Seseorang yang terlahir dari keturunan keluarga yang santun, yang baik, pendidikannya baik, tetapi hidup di lingkungan yang tidak menguntungkan, yang tidak baik, maka akan terbentuk karakter yang tidak baik tersebut. Pengaruh buruknya itu akan masuk sehingga membentuk kepribadian itu. Nah, itu yang paling berpengaruh di situ saat ini, yang paling mengerikan adalah narkoba. Jangan pernah sekalipun mendekati, menyentuh, apalagi jangan. Itu nanti akan merubah semuanya. Ya. Akan merubah semuanya. Pribadi kita akan rusak karena pengaruh lingkungan dan obat-obatan itu. Ini. Jadi kita harus selalu mawas diri. Mawas diri itu selalu mencoba mengenali diri sendiri. Ibaratnya kita selalu bercermin. Ya, bercermin. Kalau Anda bercermin, biasanya kalau mau berangkat kuliah, menyisir rambut, dan seterusnya, memasak diri. Ya. Nah, ini cermin kehidupan. Cermin kehidupan ya, kita selalu introspeksi.
introspeksi, melihat apakah diri saya ini seperti ini sudah benar atau belum. Nah, ya. Introspeksi, kemudian ada feedback, ada umpan balik, ada masukan dari siapapun. Feedback bisa dari siapapun, ya. Keluarga, teman, atau lingkungan. Itu kita manfaatkan. Jadi kalau kita mendengar suara, oh saya ternyata punya tabiat yang kurang bagus. Nah, tabiat itu kita lihat, oh ternyata benar. Gak usah marah. Kita pertama kali mungkin kaget, kemudian kita lihat tabiat kita, oh ternyata benar. Ya, kita perbaiki. Nah, itulah introspeksi. Kemudian untuk mengetahui itu bisa dengan tes psikologi. Ada perangkat-perangkat kuesioner, pertanyaan-pertanyaan, ya, yang dikembangkan oleh psikolog, orang yang kuliah di psikologi, yang diberikan pada kita nanti akan menjawab. Nah, nanti akan diketahui, ya, potensi kita itu apa, dasar-dasar dari kepribadian kita seperti apa, itu akan ketahuan. Makanya dalam teori-teori psikologi ada dikatakan orang yang terbuka, tertutup, introvert, ekstrovert, dan sebagainya. Nih. Jadi langkah awal mengembangkan diri kita adalah kenalilah Anda. Kenali diri kita sendiri, kita kelola dengan baik, nanti lingkungan akan terpengaruh dengan kebaikan kita. Ya, itu. Dan menilai diri itu ya bisa bermacam-macam. Renungan diri, ini bukan berarti terus Anda ngalamun ya. Kalau ngalamun itu kan berandai-andai, beda. Ya, merenung diri itu bukan ngalamun, tapi pada saat Anda berdoa yang agama Islam dengan sholat, kemudian zikir, nanti ada doa dari sana, Anda bisa merenungkan diri sendiri. Di agama yang lain, misalnya Kristen atau Katolik, nanti ada doa-doa juga. Kemudian pada periode waktu tertentu ada audiensi dengan frater atau pastor atau pendeta, ya, dengan apa ya istilahnya pengakuan dosa dan sebagainya. Nah, Anda akan memperoleh perenungan diri itu secara mandiri maupun dibantu oleh orang lain, merenungi diri sendiri. Kemudian di agama yang lain pasti ada, cuma caranya juga beda. Di Buddha, di Hindu, ataupun di Konghucu pasti ada untuk merenungkan diri. Nah, kemudian pembinaan perilaku kepemimpinan di alam terbuka. Sayangnya selama pandemi ini PKKMB belum memberikan materi latihan kepemimpinan dasar, ya, atau dasar-dasar kepemimpinan. Biasanya setiap tahun pasti, tapi karena pandemi agak sulit, ya, karena di samping teori nanti ada praktek-praktek untuk latihan berperilaku sebagai seorang pemimpin. Itu nanti akan
keluar dengan sendirinya, tidak disadari. Mudah-mudahan kalau apa ya, pandeminya tetap landai seperti ini, Oktober itu betul-betul sudah bisa dimulai. Tapi Oktobernya kapan saya nggak ngerti. Ya, itu latihan dasar kepemimpinan mahasiswa atau apa, itu pasti ada. Kemudian nanti Anda bisa mengembangkan diri Anda, mengembangkan diri Anda, mengekspresikan potensi diri Anda. Nah, di bakti sosial itu setiap tahun pasti ada. Cuma ini pandemi ini betul-betul mengacaukan dan menghentikan semua kegiatan semuanya. Nah, kemudian ada latihan melatih kecerdasan emosi. Emosi kok dilatih kecerdasannya itu yang seperti apa? Jadi di sini justru kita diberikan bahan-bahan untuk menekan atau menahan, bukan menekan ya, menahan emosi kita apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani atau dengan pendapat atau pikiran kita, Anda. Ya, justru di situ kita dibentur-benturkan dengan permasalahan. Jadi nanti kalau ada latihan dasar kepemimpinan, di situ ada masuk kecerdasan emosi itu. Nah, ini teori yang dari Socrates, pengenalan diri sendiri, ya, melihat potensi kita menjadi apa. Kan ada orang yang kalau sudah berputus asa, saya ini orang yang tidak berguna. Tidak semua orang diturunkan ke bumi ini ada peran dan guna masing-masing. Ya. Kemudian, nah, ini penyesuaian diri dengan lingkungan. Ya, contoh yang paling gampang misalnya ada dari saat ini masih di rumah masing-masing, yang di daerah yang Sabang sampai Merauke, ada yang di NTT, ya, di Magelang, ada yang di Jogja, Jawa Barat, Kalimantan. Nah, saat Anda sudah tidak PPKM lagi, sudah kuliah dengan tatap muka, nah di situ Anda mulai melakukan hal-hal yang seperti ini, penyesuaian diri dari tempat asal Anda ke kosan di Jogja yang masyarakatnya seperti ini. Nah, di situ perlu penyesuaian diri yang bermacam-macam, adat, budaya, kebiasaan, makanan, bahasa. Sehingga nanti akan menggembleng Anda itu berkemampuan untuk komunikasi yang lebih bagus. Dukungan adanya keserasian antara perkembangan diri dan penyesuaian diri. Jadi di sini diperlukan kesetimbangan pada diri Anda untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungan itu secara imbang. Anda harus selalu bijak dalam melakukan tindakan-tindakan ataupun perilaku atau kegiatan Anda, ya, terutama secara sosial di masyarakat. Nah, itu jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang mungkin Anda suka. Nah, itu. Nah, ini dasar-dasar ini kalau kita terdidik dengan baik, terlatih dengan baik,
maka kepribadian itu nanti akan kokoh, tidak mudah terpengaruh, sehingga korupsi itu akan bisa dicegah. Ya. Dulu di kampus itu ada latihan dengan warung kejujuran misalnya. Warung itu di display makanan-makanan dengan harga yang sudah tertulis. Anda membayar sendiri, mengambil kembaliannya sendiri. Tidak ada yang mengawasi. Nah, itu latihan. Ya, kadang-kadang aneh, gimana gitu. Nah, itu melatih kejujuran kita. Kemudian aspek lain yang dibutuhkan, ya, harus kita sadari hidup itu bukan hanya mengalir seperti air saja, tapi perlu dikelola. Kalau kita hanya air yang mengalir, ya kita akan terombang-ambing oleh pengaruh lingkungan ini. Tapi kalau kita bisa mengelolanya, ya kita ibaratnya bisa menaiki kano, sampan, atau perahu, sehingga perahu itu tidak terombang-ambing oleh arus, oleh gelombang, oleh apapun. Kita adalah kita. Nah, itu. Dia selalu berendah hati untuk menyadari bahwa hidup itu perlu terus dikembangkan dan ditata. Kemudian potensi diri, kelebihan diri kita, ya, terus kita tularkan ke orang lain, kita gunakan keluar, ya, sehingga kita bisa mengelola diri kita dengan baik. Ini teori-teori seperti itu, tinggal prakteknya itu yang perlu keteguhan yang apa ya, nyata, karena pengaruh buruk itu dari lingkungan sangat-sangat besar dalam hidup ini. Ini teorinya untuk mencapai tahap kesadaran diri. Ya, ada daerah terbuka, daerah blind spot, tertutup dan gelap. Saya nggak begitu tahu ini teori ini. Kemudian terus saja. Nah, ada orang-orang yang berpotensi, punya potensi yang bagus, tahu potensi dirinya bagus, ditularkan ke orang lain, tapi sengaja mengcovernya, menutupnya supaya tidak terkenal. Banyak sekali ini. Dia bekerja di balik layar. Ini banyak sekali. Ini ini teori-teori psikologi yang bisa Anda baca. Saya nggak begitu tahu yang teori psikologi ini. Nah, ini contoh saja yang menarik, ya. Hindari sifat dan kebiasaan buruk pada diri kita. Ini contohnya. Nah, ada yang sok jahil. Kalau sekarang istilahnya apa, ngeprank ya. Jahil, menjahili teman, ya. Ada temannya jalan, tahu-tahu kita jahili sampai jatuh. Wah, ini macam-macam. Ya. Jadi kebiasaan buruk ini kita hindarkan. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Silakan. Tanya dulu. Masuk, Pak.
Ya, silakan. Mungkin Belum ini ada? Pak lebih ke sharing sih Pak, berbicara Oh, mengenai boleh, boleh. ya Pak. Saya Ahmad. Ini Ya, Pak Ahmad. berbicara mengenai potensi diri ini sangat Pak, sangat bagus Pak materi ini. Jadi untuk mengembangkan potensi diri mahasiswa intern untuk misalkan lulus dari intern itu dia nggak bingung lagi mau kerana mana gitu. Nah berbicara mengenai potensi diri itu lebih ke kalau ini Pak, berdasarkan ada yang mengatakan ini Sigmund Freud tahun 1836 sampai 1939 itu mengatakan ini Pak, dalam teori psikonasionalnya menguraikan bahwasanya jiwa atau diri itu menurutnya human psyche terdiri dari 3 bagian Pak. Itu ID, ego dan superego. Nah, sebelum kita berbicara mengenai potensi diri itu harus kita mengenali dulu ID, ego dan superego. Nah, Terus? ego adalah bagian sadar manusia yang bersifat rasional, yang berusaha menyesuaikan antara alam bawah sadar atau ID dengan tuntutan realita, Pak. Dan superego sendiri itu bagian diri atau lebih jelasnya kata hati, yang dengannya seseorang dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dan sebelum mengenal potensi diri, manusia itu terdiri dari 3 kesadaran, Pak. Kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Jadi kawan-kawan harus lebih mengenali dulu sebelum kita mengenai potensi diri. Apa sih kekurangan kita, apa kelebihan kita, terus peluang kita apa, kelemahan kita apa. Jadi lebih kerana situ. Dan menurut saya untuk melatih potensi diri itu tidak cuma di perkuliahan saja, tapi ada di bangku yang lain, misalkan organisasi. Itu salah satu pengembangan potensi diri yang lebih bagus menurut saya, Pak. Jadi di dalam organisasi itu banyak pengembangan potensi diri. Misalkan melatih kita untuk leadership, melatih kita untuk manajemen konflik, melatih kita untuk dinamika kelompok. Supaya apa? Supaya kita siap tarung ke dunia kerja, ke dunia yang sebenarnya itu, pasca dari perkuliahan itu sendiri. Dan Albert Einstein bilang juga gini, Pak. Dia menciptakan rumus fisikanya, dia itu bukan dari kecerdasan ini intelektualnya, tapi dari kecerdasan emosionalnya, dengan gigihnya, dengan tangguhnya untuk menciptakan rumus-rumus fisika itu. Dan berlatar belakang sama ini apa Adolf Hitler. Hitler itu dia IQ-nya tinggi lebih dari Albert Einstein IQ-nya, tapi EQ-nya, kecerdasan emosionalnya itu lebih rendah. Nah, makanya dia mau bercita-cita menghancurkan dunia. Nah, ini Pak, menurut saya kawan-kawan di sini itu lebih menggali lagi potensi diri kawan-kawan itu lebih kerana mana. Jangan cuma di bangku perkuliahan saja. Ibarat kata kalau misalkan kawan-kawan cuma kupu-kupu, kuliah pulang, kawan-kawan tidak dapat file-nya. Tidak, kalau ibaratkan kurang garam. Itu Pak. Karena potensi diri yang lebih bagus itu di organisasi. Jadi ada indoor school itu di perkuliahan, outdoor schoolnya itu di organisasi. Itu lebih bagus kalau menurut saya, Pak. Jadi berbicara mengenai potensi diri ini, Pak, soalnya untuk kami kawan-kawan, Pak. Mungkin itu sih, Pak. Sharing saya. Oke. Ya, terima kasih Muhammad Ahmad Nasir. Ya, memang banyak sekali teori yang dikembangkan mengenai diri manusia, terutama di dalam mengembangkan potensi diri. Potensi diri itu dikembangkan dari, saya sudah bilang tadi, sejak dari buayan sampai kita hampir menutup mata. Ya, kita mengembangkannya
dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam latihan, apapun bisa kita kembangkan. Anda menjadi seorang mahasiswa dibutuhkan keahlian-keahlian non akademik ya, yang bisa mendukung eksistensi Anda di masyarakat, sehingga potensi diri Anda itu bisa keluar, bisa diterapkan, dimanifestasikan ke dalam lingkungan masyarakat. Makanya salah satu, karena banyak hal, salah satu kegiatan di kampus itu ada pengembangan dengan adanya unit kegiatan kemahasiswaan. Itu adalah merupakan salah satu wadah untuk mahasiswa, melatih diri mahasiswa supaya mudah di dalam berorganisasi, ya, bersosialisasi dengan temannya, paling tidak dengan temannya, dan nantinya dengan masyarakat. Ya, salah satunya itu melatih itu. Nah, dari UKM itu apapun UKM-nya, ya Anda pilih yang sesuai dengan kecocokan Anda. Saya kalau hobinya alam, ya masuk pecinta alam. Saya kalau hobinya ke ini ya penelitian, ya masuk ke yang unit in craft. Saya kok senang keagamaan, masuk di unit keagamaan. Ya, itu. Nah, jadi potensi diri kita itu bisa kita kembangkan, ya, kita kembangkan kemana-mana. Maksudnya bukan kemana-mana, tapi menurut kita. Ya. Jadi kita latihan itu. Seperti yang Nasir tadi, teorinya banyak sekali. Pinter banget nek tidak bisa bersosialisasi, ya jadinya bisa jadi yang negatif. Dan banyak sekali. Anda bisa pilih, ya bisa pilih bagaimana melatih diri Anda, mengembangkan potensi Anda itu dengan berbagai macam cara dan metode. Mungkin adik-adik mahasiswa ini kan banyak yang baru ya. Silakan sharing pengalaman atau tanya atau melihat sesuatu kejadian, silakan. Biar enggak saya terus yang bicara, nanti ada masukan dari adik-adik. Bisa nambahkan Pak Febri? Oh boleh. Monggo. Oke, ini memang di kuliah ya, di bangku kuliah kurikulum itu lebih dominan itu adalah soft skill, ilmu ya. Sedangkan soft skillnya, hard skill di kuliah ya, soft skillnya itu bisa berkembang di organisasi. Hanya yang terjadi di kita organisasi itu ya bukan ini menilai ya, tapi Bapak amati itu justru akan ada ego-ego organisasi itu yang lebih dominan ya. Nah ini juga harus hati-hati kita. Maka apa yang harus kita lakukan di pendidikan karakter itu adalah kuncinya itu adalah di tata nilai, di karakter tadi. Ya, karakter itu adalah sesuatu tindakan yang menurut tata nilai itu yang baik. Ya. Nah itu yang penting. Ya, Anda boleh di mana saja, tapi tidak semua organisasi itu juga pasti dia mempunyai tata nilai. Ya. Atau yang kalau lebih kita kaitkan itu punya karakter. Nah karakter suatu lembaga organisasi itu seperti apa? Ya. Nah, maka di dalam kegiatan organisasi itu ya itu sama dengan pengembangan diri kita. Ya, organisasi juga harus ada evaluasi diri, ya,
ada kemauan untuk berubah, ada peduli pada lingkungan. Peduli pada lingkungan itu dalam arti apa? Ya, dikaitkan dengan tata nilai tadi. Ya, jangan sampai kita ikut organisasi, tapi organisasi itu juga menilai bahwa sayalah yang paling benar, sayalah yang paling ini. Ini kan akan membentuk ego. Ya, kita keluar dari ego pribadi, tapi masuk ke dalam ego kelompok masyarakat atau organisasi. Ini juga yang harus kita hindari. Jadinya sebetulnya kalau dalam kehidupan kita berkebangsaan ini, ya, ego pribadi, individu, dan ego organisasi itu mestinya adalah akan berkurang gitu. Yang kita tonjolkan sebetulnya intinya di dalam kita itu yang kita tonjolkan itu adalah daerah yang terbuka dari kita tadi, ya. Jadi itu adalah semakin ya daerah yang terbuka itu semakin besar, itulah sebetulnya kita, ya. Bukan kita mengembangkan menjadi seorang yang semakin besar yang daerah tertutup. Kalau daerah tertutup itu yang tahu diri kita itu hanya kita sendiri, orang lain nggak boleh tahu, ya. Tapi dengan daerah yang terbuka itu ya kita tahu tentang kita, ya. Tapi orang lain juga memahami tentang kita. Itulah intinya daerah terbuka itu. Ya, sedangkan kalau dari blank itu ya saya sendiri nggak paham tentang diri saya, apalagi orang lain, kan gitu. Nah, inilah ya daerah terbuka itu akan membuka kita, ya. Kita semakin paham dengan orang lain di lingkungan kita, ya, dan orang lain paham dengan kita, maka kita akan bisa hidup bersama. Nah, intinya adalah di situ. Ya. Nah, ini yang perlu kita kembangkan kan di situ. Kenapa? Karena manusia itu mempunyai sifat yang sosial, ya. Dan bangsa Timur itu sosialnya lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa Barat, ya. Nah, itulah yang harus kita kembangkan. Kenapa? Ya, dalam rangka kita hidup berbangsa dan bernegara. Oke, mungkin tambahan saya itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Febri. Ya, terima kasih Pak Agus atas tambahannya. Ya, nah ini kuliahnya PKK ini banyak kuliah psikologi ya, psikologi ya. Mungkin ada dari anak-anak yang ada pertanyaan atau hal yang lain, ya. Sampai jam 11. Jadwalnya sampai jam. Bisa ya Pak? Ya, silakan Mas Dede Sobandi. Terkait potensi diri Pak. Jadi potensi diri itu kan kita harus menggali dari kita sendiri ya Pak. Tadi menurut teori Socrates itu kan kita harus mengenali diri sendiri sebelum intinya sebelum kita tuh harus menunjukkan gitu apa sih keahlian kita gitu kan. Itu menurut Socrates gitu kan Pak. Iya. Nah, jadi mungkin gitu ya ada dari individu yang hidupnya udah lama gitu loh apa istilahnya ya. Tapi masih belum menentuk belum menemukan gitu, belum membuka dirinya. Wah, apa sih masih bertanya-tanya gitu, Pak. Apa sih diri dari kita tuh? Nah, itu tuh yang mempengaruhinya apa, Pak? Apakah itu keterbukaan dari dirinya sendiri atau adakah yang mempengaruhi gitu dari faktor luar atau faktor dalam? Atau gimana, Pak? Karena yang paling sulit itu menurut saya itu mengenali diri sendiri. Kita dengan gampangnya gitu bisa menilai orang lain, bahwa orang lain itu begini gitu Pak. Tapi dengan kita menilai diri sendiri itu susah gitu Pak. Itu apa sih Pak yang faktor, adakah faktor yang mengaruhinya gitu Pak? Baik, terima kasih Mas Dede. Ya. Jadi terkadang orang itu sampai tua itu pun ada yang mengatakan bahwa dia belum bisa menemukan jati dirinya, belum bisa menemukan dirinya. Kadang-kadang orang jadi aneh, emang kenapa?
Nah, itu ya. Itu. Jadi untuk mengenali diri kita sendiri, nah itu perlu proses yang cukup panjang. Ya. Ada yang bisa menemukannya dengan mudah untuk orang-orang tertentu di usia yang masih relatif muda, dia tahu, oh saya itu seperti ini sehingga saya harus bertindak ini menjadi seorang ini. Tapi ada orang yang selalu mencari dan mencari sehingga kayak orang yang tidak tahu arah. Nah, karena itu kalau sebabnya ya memang banyak hal. Sebabnya banyak hal. Jadi terutama adalah keteguhan hati seseorang untuk tidak mudah terbawa arus. Walaupun dia secara eksplisit itu nggak bisa mengenali saya itu apa ya sebenarnya. Tapi kalau dia itu tetap teguh pada pendirian dirinya sendiri, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, nah dia sebetulnya sudah menemukan relnya, sudah menemukan dirinya sendiri. Nah itu. Sebetulnya itu. Jadi kapan kita semua ini bisa mengenali diri kita sendiri? Nggak tahu. Saya ini seorang apa? Nggak tahu. Tapi kalau secara pekerjaan, hobi atau apa, gampang. Saya seorang dosen. Saya masih mahasiswa. Itu gampang sekali. Tapi who are you? Siapa toh aku ini? Nah, itu kan pertanyaan yang sulit dijawab. Ya. Nah, jadi oleh karena itu maka pendidikan agama, pendidikan kepribadian, karena sekolah kepribadian itu ada, ya, itu dikembangkan untuk melatih orang-orang supaya bisa menemukan dan mengenali dirinya lebih baik. Ya, paling tidak kita mengenali diri kita itu kita tahu bahwa saya itu punya kemampuan atau mungkin orang menyebutnya talenta di bidang seni, di bidang olahraga, atau di bidang komunikasi sosial. Tidak banyak orang yang punya keahlian di bidang komunikasi sosial, berpidato, mengemukakan pendapat dan sebagainya. Tetapi karena dia selalu ada di dalam lingkungan yang selalu membutuhkan komunikasi sosial, verbal, ya, pidato, ceramah dan sebagainya, lama-lama dia akan terlatih dan bisa omong. Nah itu, ya. Kalau ada yang dari alumni pondok pesantren, ya, itu ada pelatihan dituntut untuk bisa semacam khotbah atau apa, itu selalu dituntut itu. Pada saat pertama ngomongnya mungkin nggak karuan, nggak bisa bicara, ngomongnya nggak jelas, nah, tapi lama-lamaan akhirnya akan terlatih dan bisa, ya. Nah itu. Nah, dan akhirnya kita bisa menemukan, oh saya ini adalah A yang mempunyai keahlian di bidang ini, dan saya akan tetap berada di rel saya supaya itulah saya yang sebenarnya. Itu memang sangat sulit menjabarkan siapa diri saya itu, ya. Nah, dan sedikit lagi waktunya kan sampai jam 11.40. Baik. Nah, ini tadi ada hubungannya dengan pertanyaan tadi. Pengenalan diri dapat dilakukan melalui dua
tahap yang pertama yaitu tahap pengungkapan diri dan tahap menerima umpan balik. Oke. Pengungkapan diri. Jadi ini bentuk komunikasi informasi tentang diri yang disimpan atau disembunyikan, dikomunikasikan, dipublish ya pada orang lain. Ya, secara sukarela akan mencerminkan mengenai diri kita itu pada orang lain, sehingga orang tersebut menjadi senang karena mendapat informasi langsung dari sumber yang kompeten. Jadi begini, misalnya Anda itu punya keahlian di dalam sambung pucuk tanaman, tapi Anda diam saja di kelompok masyarakat, orang nggak akan tahu bahwa Anda itu sebetulnya sangat ahli di dalam mencangkok atau menyambung pucuk tanaman. Nah, maka ungkapkanlah apa yang ada di dalam diri Anda itu kepada orang lain, dipublish. Atau sekarang kalau istilah anak-anak muda sekarang, di-upload ya, atau kalau video itu namanya di-upload ya, karena saya nggak pernah itu. Anda buat vlog gitu ya misalnya, nah itu di-upload. Sehingga orang tahu, oh Anda itu sekarang sedang ada di suatu tempat yang bagaimana. Itu mirip analog dengan itu jalan pikirannya, tapi itu tentang kemampuan diri Anda. Bukan karena bermain atau tulan. Nah, suatu ketika ada bakti sosial, kebetulan materinya misalnya memperbanyak tanaman. Nah, Anda tampil, terus ke situ Anda melakukan penyambungan tanaman, sambung pucuk, cangkok, dan sebagainya dengan sangat-sangat presisi, sangat bagus, sangat baik ya. Sehingga orang, oh ternyata si A itu punya keahlian ini. Nah, orang menjadi tahu. Akhirnya lama-kelamaan Anda menjadi seorang narasumber untuk kalian memperbanyak tanaman. Nah, itu. Tanpa Anda mensosialisasikan, mempublikasikan diri Anda, orang nggak akan tahu. Tidak akan tahu. Tak kenal maka tak sayang, gitu. Itu. Kemudian ini mengenai feedback, umpan balik antar pribadi. Nah, ini dalam suatu diskusi, ya, ada komunikasi, perasaan dan tanggapan dari individu kepada individu yang lain. Jadi dalam komunikasi itu akan tersirat, ya, akan terkemukakan, terpublish. Oh, ternyata keahlian Anda yang Anda tularkan tadi masih bisa diperbaiki. Misalnya ada teknik yang lebih canggih lagi dari orang lain, dari seseorang. Nah, itu menjadi feedback bagi Anda untuk memperbaiki diri, untuk memperkaya diri tentang pengetahuan itu misalnya. Kalau tadinya Anda menutupnya untuk sambung pucuk tanaman itu dengan plastik, ya misalnya ada bahan lain yang lebih alami dan lebih murah dan lebih mudah. Misalnya seperti itu, feedback dari omongan ini atau masukan-masukan ini itu akan memperkaya kepribadian seseorang, memperkaya seseorang itu untuk mengenali dirinya. Termasuk saya dapat feedback dari mahasiswa saya dalam bidang apapun. Dan umpan baliknya, saya memberikan kuliah ini dalam tanya jawab itu nanti akan keluar
hal-hal yang bisa kita ambil, kita gunakan manfaatnya untuk mengenali diri kita. Makanya saya selalu di dalam kuliah itu, saya lebih senang banyak yang tanya, banyak yang diskusi. Nggak masalah itu salah atau benar, saya nggak pernah menilai itu, tapi beranilah Anda berbicara dan mengemukakan pendapat. Tapi ya tentu saja dalam batas-batas yang tidak ngawur. Dalam batas rel, misalnya ini topiknya tentang kepribadian, ya tentang itu. Gitu ya. Tujuan dari umpan balik yaitu membantu perkembangan pribadi seseorang untuk meningkatkan efektivitas pribadi dan antar pribadinya. Ya. Dan ini merupakan unsur penting dalam mendidik. Feedback itu akan memperkaya pribadi seseorang dengan hal-hal yang tadinya tidak tahu atau tahu tapi sedikit, atau lebih tepatnya menjadi lebih sempurna. Ya, misalnya banyak sekali contohnya, ya, itu dengan teknik yang apa Anda kuasai itu bisa diperkaya, ditambahi oleh hal-hal yang lain sehingga lebih banyak, meningkatkan efektivitas pribadinya. Makanya kalau dari sisi usia anak-anak itu untuk menghafal cepat sekali, karena di situ masih merupakan recording, rekaman masuk ke otak seseorang dan masuk ke dalam memori. Tapi makin bertambahnya usia, kemudian sampai tua itu untuk menghafal sudah susah sekali. Seusia saya ini untuk menghafalkan sudah sangat susah. Tetapi dalam hal logika berpikir dan mempertimbangkan sesuatu, berlaku sebaliknya. Semakin tua itu semakin punya visi pertimbangan yang lebih matang, yang lebih baik dibanding anak muda. Ya. Anak muda asal berani, misalnya naik motor ngebut, sudah tua usia saya, setelah tua, dulu berarti saya menaiki kendaraan motor itu dengan kecepatan sekian itu membahayakan orang lain. Baru tersadar. Itu feedback dari pengalaman kehidupan, dari orang lain dan sebagainya, masukan itu akan memperkaya diri kita dalam hal kepribadian itu. Ya. Nah, macam-macam feedback itu tidak langsung, kemudian evaluatif dan deskriptif, ya, dan bermanfaat. Nih. Tak langsung itu nonverbal, petunjuk halus, samar-samar, ya, kiasan-kiasan yang dikemukakan seseorang yang menyinggung kita, itu akan menyadarkan kita menjadi korektif lagi. Ya. Cenderung melihat hal yang ingin dilihatnya dan sensitif pada petunjuk, dan seterusnya. Tidak memungkinkan penafsiran yang tegas. Jadi ini hal yang samar-samar, yang ditutupi. Kalau bahasa Jawa itu sanepo, peribahasa. Nah itu. Ini terus feedback langsung dan seterusnya. Ini masih banyak lagi, tapi saya sudah capek, sudah 1 jam lebih. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, atau masih ada yang bertanya, kalau nggak bertanya, saya akhiri saja kuliahnya sampai
Jenny, kalau ada yang bertanya, saya tunggu. Bisa saya nambahkan Pak Febri? Boleh. Oh, boleh, Pak Gus. Oke. Saya urus sedikit aja tentang bagaimana kita mengenal diri ya. Kadang-kadang kita kan nggak mengenal diri kita, itu lebih susah kita mengenal karakter kita, sifat kita. Nah, sebenarnya itu adalah kepedulian kita sendiri ya. Jadi kita itu pada diri kita itu malah kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Nah, ini dari mana bisa? Ya kita harus membiasakan diri ya. Ya tadi seperti yang disampaikan Pak Febri tadi, evaluasi diri itu yang penting ya. Ini evaluasi diri kita setiap saat ketika itu harus melihat ya. Nah, kesalahan kita manusia itu ya di sebagian besar di situ. Bahkan kita itu sering tidak mengenali diri kita ya. Itu baru kita muncul ya setelah kita ditanya. Contoh sederhana ya. Kalau Anda sakit, Anda ke dokter. Dokter itu enggak kenal pada Anda. Maka Anda akan dikenal ya dengan apa? Dengan pengetahuan yang dokter ada ya. Oh, kalau flu itu gejalanya ya demam, misalnya. Ini kan di situ. Jadi Anda pasti akan ditanya apa yang Anda rasakan. Nah, baru setelah itu Anda baru mengenali, apa sih yang akan. Nah, demikian pula ya kalau itu gejala ya, gejala sakit, gejala ini. Tapi sifat kita itu kadang-kadang kita cuek pada kita sendiri. Ya. Nah, inilah yang harus kita mulai dari kita sendiri, itu harus mengenal. Ya. Dan mengenali itu harus ya terbuka. Ya kadang-kadang kita terus menyembunyikan. Ya. Nah, dengan orang lain itu biasanya kita menyembunyikan, contoh saja sifat-sifat yang kurang baik. Nah, sebenarnya dengan menyembunyikan sifat-sifat yang kurang baik untuk menonjolkan sifat-sifat baik, itu secara sadar bahwa kita sudah mengenal diri kita. Tapi biasanya ya itu kita diamkan aja, padahal itu sifat yang kurang baik. Nah, sedangkan dalam perubahan sikap itu mau harus mulai dari evaluasi diri. Ya, jadi tanpa ada evaluasi diri kita nggak bisa akan memberikan. Siapa yang tahu? Ya kita sendiri. Ya, saya itu pemalas. Ya, tanda-tandanya apa? Orang lain akan tahu. Kamu bangun tidurnya, terus setiap dikasih tugas itu melambat-lambat. Nah, itu adalah sifat pemalas. Sebenarnya kita sudah tahu sendiri, tapi karena kita nyaman di zona itu, ya. Nah, ini yang sering menimbulkan masalah di kita itu adalah di situ, ya. Jadi sekali lagi, ya, evaluasi diri itu penting untuk setiap individu untuk mengenali diri sendiri, ya. Orang mengatakan merenung tadi, ya, merenung. Tapi merenung berkaitan dengan karakter kita, ya. Nah, itu adalah di situ. Dan merenung ini juga akan ada upaya untuk yang jangka yang akan datang. Ya, ada orang mengatakan bahwa besok harus lebih baik dari saat ini. Nah, bagaimana saya bisa mengatakan saya ini baik hari ini kalau kita tidak mengevaluasi diri kita? Oke, tambahan Bapak itu saja. Terima kasih. Saya, Pak. Ya, silakan. Tambahan, terkadang kan kita kan tidak tahu kita sebenarnya siapa atau bukan siapa, semuanya untuk diri kita tidak semua kita tahu. Makanya perlu dari orang-orang sekitar. Dan juga kalau kita contohnya nih untuk evaluasi diri, terkadang kita tidak tahu maunya kita sifat kita bagaimana, terus dan itu yang tahu tentang kita memang dari diri kita sendiri, tapi tidak semua kita tahu, dan juga yang tahu tentang diri kita juga dari orang lain. Makanya penting juga ketika kita terbuka dengan mereka dan juga menerima apa yang mereka kasih tahu. Contohnya, kamu ini sombong, kamu ini sombong. Tapi menurut saya tidak sombong. Tapi kenapa mereka bilang kita sombong? Dan di situ ambil sisi positifnya bahwa
kita harus mengintrospeksi diri, introspeksi diri, dan itu yang kita dapatkan dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri sebenarnya. Terkadang kan kita tidak tahu dari diri kita sifat kita yang aslinya bagaimana, dan itu yang kita dapat dari orang lain. Gitu saja, Pak. Ya, terima kasih Saudari Floren Weni. Di tambahannya mengenai bagaimana mengenal diri kita sendiri memang sangat sulit. Justru komunikasi sosial dengan lingkungan terdekat, orang tua, ya, kita kalau terbuka dengan orang tua ya kita akan lebih mudah mengenali diri kita, orang tua, lingkungan, kakak adik, bibi dan sebagainya. Kemudian kemana masyarakat, akhirnya kita akan punya banyak masukan, banyak koreksi dari siapapun. Nah, itu akan membuat kita menjadi lebih tahu diri kita itu menjadi seperti apa. Walaupun itu nanti akan selalu berkembang terus. Tetapi patron itu pola utama ya, kerangka bahwa diri kita adalah seseorang yang baik, itu akan ada di sana, tetap ada di sana. Tinggal dilengkapi dari berbagai masukan keluarga dan masyarakat. Itu kalau nggak ada yang tanya lagi, maka pertemuan siang hari ini saya tutup. Nanti bahannya saya kirim melalui grup ya. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Tetap sehat, jaga prokes ya. Kemudian nanti kalau segera ada berita untuk segera ke bisa tatap muka ya, ke kampus, ke Jogja, dan kita melakukan pertemuan dengan lebih enak ya. Ini kan dari jauh saya nggak tahu seperti apa. Baik, selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak.